Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Evelinda, nomor absen 34, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mengulas kembali atau mereview kembali tentang materi-materi fisika semester 2, kelas 11. Nah, yang pertama itu ada namanya gelombang mekanika. Gelombang mekanika sendiri itu banyak jenisnya. Yang pertama ada gelombang berdasarkan arah geraknya. Gelombang yang berdasarkan arah gerak itu ada gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Apa perbedaannya? Kalau gelombang transversal itu arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kalau longitudinal itu arah getarnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Terus yang kedua berdasarkan amplitudonya. Itu juga terbagi menjadi dua, ada yang berjalan sama stasioner. Perbedaannya kalau berjalan itu amplitudonya tetap di setiap titik yang dilaluinya. Tapi kalau stasioner itu amplitudonya berubah-ubah. Tidak semua titik yang dilalui gelombang tersebut tuh memiliki amplitudo yang sama. Terus yang ketiga berdasarkan medium perampatannya. Ada gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Perbedaannya yaitu kalau mekanik itu membutuhkan medium perampatannya. Kalau elektromagnetik itu dapat merambat baik melalui medium ataupun vakum atau yang nggak pakai tanpa medium gitu. Terus masuk ke gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu terbagi juga, ada gelombang datang atau transversal. Nah, ini contoh gambarnya. Di mana di situ ada puncak gelombang, ada dasar gelombang, ada bukit gelombang, terus ada lembah gelombang, ada amplitudonya, di mana amplitudo merupakan nilai mutlak simpangan terbesar yang dapat dicapai, terus ada panjang gelombangnya atau bisa ditandai dengan lambda, jarak di mana itu adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berurutan. Terus yang terakhir ada periode. Periode itu merupakan selang waktu yang diperlukan untuk mencapai dua puncak atau dua lembah yang berurutan di dalam satu gelombang, seperti itu. Sekarang masuk ke kalau misalnya kita disuruh cari apa sih rumus-rumus dari di gelombang mekanika ini. Nah, yang pertama itu ada kecepatan sudutnya. Nih, ini rumusnya diketahui dapat keterangannya itu W atau omega itu sama dengan kecepatan sudut. Satuannya itu rad atau S, F itu frekuensi, satuannya hertz. Terus T besar itu adalah periode, satuannya second, dan V itu adalah sama dengan 180 derajat. Terus gimana kalau kita suruh mencari frekuensi? Frekuensi itu F sama dengan N per T kecil nih, bisa dilihat di sini, atau bisa juga 1 per T besar. Diketahui N-nya itu adalah banyaknya si gelombang, T kecil itu adalah waktunya. Terus kalau kita disuruh cari cepat rambat gelombang yang ditandai dengan lambda, nah ini rumusnya. Nah, diketahui lambdanya itu adalah merupakan panjang gelombangnya. V-nya itu yaitu cepat rambat gelombangnya. Terus kalau kita disuruh mencari tetapan gelombang, nih ditandai dengan K, kayak K Latin. Nah, untuk mencari lambdanya sendiri itu bisa juga pakai S per N. Itu kalau nggak diketahui nih si lambdanya berapa. Jadi kita cuma diketahuinya S sama N-nya itu, ya udah, itu rumusnya S per N. Diketahui itu K-nya itu merupakan tetapan gelombang yang akan kita cari. Terus kalau kita disuruh cari simpangan ini rumusnya. Simpangan sendiri itu ditandai dengan Y. Keterangannya seperti ini. Jadi plus minus arah rambat gelombang. Kalau plus itu ke kiri, kalau minus itu ke kanan, dan itu biasanya yang dipakai untuk soal-soal. Jadi minus itu ke kanan. Nah, sekarang masuk kalau kita disuruh cari kecepatan dan percepatan partikel sendiri. Masuk ke definisinya dulu, yaitu selama gelombang merambat, partikel-partikel sepanjang tali itu hanya bergerak harmonis naik turun. Dan apabila simpangan titik B terhadap waktu nih diketahui, maka kecepatan dan percepatan partikel untuk di titik B ini dapat ditentukan. Nah, seperti itu. Nah, ini rumus-rumusnya. VP. Nah, ini di bawahnya ada AP yang bisa diturun gitu loh. Terus kalau gimana kalau kita disuruh cari sudut fase? Nah, ini sudut fase rumusnya seperti ini. Terus kalau disuruh cari fase gelombang, ini rumusnya. Seperti itu.
Sekarang kalau kita disuruh mencari beda fase. Nah, ini rumusnya. Delta Q sama dengan ini. Untuk yang kedua adalah gelombang tegak. Jadi definisinya terlebih dahulu, gelombang tegak itu bisa dibilang dengan gelombang diam atau stasioner, di mana pada gelombang tegak ini sendiri, setiap titik sepanjang tali dengan itu tuh akan bertemu dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul, yang dimana keduanya ini memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Oke, masuk yang pertama adalah gelombang tegak pada ujung tetap. Di definisinya juga, dimana seutas tali tetap itu tuh tali yang salah satunya ujungnya tuh digetarkan, sementara ujung yang lainnya itu dibuat tetap atau terikat. Nah, ini gambarnya seperti ini. Terus gimana kalau kita disuruh cari simpangan? Simpangannya sendiri tuh ditandai dengan huruf Y, dimana keterangannya L latin itu merupakan si panjang talinya dengan satuan M, lambda itu merupakan jarak ujung pantul ke P-nya, terus A-nya itu merupakan amplitudo gelombang berjalan. Terus kalau kita disuruh mencari letak simpul nih, ini. Nah, ini rumusnya. Dimana dengan N itu bisa sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa letak simpul dari ujung tetap merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjangnya si gelombang. Terus kalau gimana kita disuruh mencari letak perut dari ujung si pantul? Nah, seperti ini rumusnya. Dapat ditarik kesimpulan, jadi kalau letak perut dari ujung tetap itu tuh merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjangnya gelombang. Kalau simpul, tadi kan simpul itu genap, kalau perut itu ganjil. Terus nomor 2, gelombang tegak pada ujung bebas. Nih, gambarnya seperti ini. Dimana kalau kita disuruh cari simpangan, sama juga kayak tadi, ditandai dengan Y, terus keterangannya sama juga, bedanya kalau ujung tetap itu 2A sin, kalau ujung bebas itu 2A cos. Seperti itu perbedaannya sin dengan cos. Terus kalau kita disuruh cari letak simpulnya, nah nih rumusnya. Terus kalau kita disuruh cari letak pantul, letak perut, nih rumusnya. Sekarang kita masuk ketiga, yaitu hubungan cepat lambat gelombang, terus tegangan senar, terus massa senar, dan panjang senar. Ini rumusnya. Dan dapat diketahui ini F-nya ini merupakan cepat lambat dengan satuan M/S, terus V-nya ini adalah merupakan tegangan si senarnya dengan satuannya Newton, terus M seperti ini itu merupakan massa persatuan panjangnya. Nah, ini bisa dilihat M kecil itu merupakan massa senar, L latin itu merupakan panjang senar. Jadi itu review yang bisa saya sampaikan di video ini untuk gelombang mekanika. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua. Masuk ke bab 2, yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi apa sih itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Jadi gelombang bunyi sendiri itu merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Terus klasifikasinya, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada infrasonik, itu kurang dari 20 Hz. Itu biasanya didengarkan oleh hewan. Yang kedua ada audiosonik, itu 20 sampai 20 ribu Hz, itu biasanya didengarkan oleh manusia. Yang ketiga itu adalah ultrasonik, lebih dari 20 ribu Hz, itu biasanya didengarkan oleh kelelawar. Sekarang masuk ke cepat lambat bunyi. Secara umumnya sendiri, ini rumusnya. Nah, itu secara umum. Sedangkan kalau cepat lambat bunyi itu ternyata dibagi menjadi 3. Ada yang melalui zat padat, melalui zat cair, melalui gas atau udara. Nah, kalau melalui zat padat, ini rumusnya. Melalui zat cair ini dan melalui gas atau udara seperti ini. Terus sekarang gejala-gejala dalam gelombang bunyi. Yang pertama adanya pemantulan. Jadi tuh kalau pemantulan itu
sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Yang kedua, gelombangnya itu datang, pantul, dan garis normalnya itu terletak dalam satu bidang saja. Seperti itu. Yang kedua, masuk ke pembiasan. Pembiasannya tuh seperti ini. Ada rumusnya juga dia. Yang ketiga itu ada difraksi, di mana gelombang bunyinya ini, yang panjang gelombangnya ini tuh lebih panjang, akan lebih mudah untuk didifraksikan. Terus yang keempat itu ada interferensi. Terus yang kelima itu ada efek Doppler, di mana merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang. Sumber si gelombangnya itu, sumber gelombang pengamatnya itu karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Terus yang keenam itu ada pelayangan gelombang, di mana interferensi si dua bunyi itu beramplitudo sama, namun berbeda frekuensi sedikit. Jadi perbedaan frekuensinya tuh cuma sedikit. Terus masuk ke sumber-sumber bunyi. Yang pertama itu ada dawai. Nah, ini rumusnya si dawai. Terus yang kedua ada pipa organa. Pipa organa itu terbagi menjadi dua, ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Ini rumus-rumusnya. Sekarang masuk ke intensitas gelombang. Ada energi gelombang. Terus ada juga namanya taraf intensitas gelombang, intensitas bunyi. Ini rumusnya. Terus aplikasinya di dalam kehidupan. Jadi gelombang bunyi itu ada aplikasinya di dalam kehidupan. Yang pertama ada teknologi sonar. Yang kedua ada ultrasonografi atau bisa disingkat dengan USG. Yang ketiga ada echokardiogram. Yang keempat itu bisa mengukur kedalaman laut. Jadi kita bisa mengukur loh kedalaman laut. Yang kelima itu dapat mendeteksi si retak-retak pada struktur logam. Seperti itu untuk materi kedua, yaitu gelombang bunyi. Sekarang kita masuk ke materi atau bab ketiga, yaitu gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu yang pertama ada lensa tipis. Lensa sendiri merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua bidang batas. Yang pertama itu ada jari kelengkungannya itu yang sama. Nah, jari kelengkungan yang sama itu rumusnya seperti ini. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kalau jari kelengkungannya yang berbeda itu rumusnya 1/F sama dengan buka kurung N2/N1 min 1 tutup kurung, buka kurung lagi 1/R1 ditambah 1/R2. N2 nya sendiri itu merupakan indeks si bias lensanya. Kalau N1 nya sendiri itu merupakan indeks bias udaranya. Terus kalau jari kelengkungan beda, tapi titik fokusnya pun juga beda. Nah, ini nih, ini contoh gambarnya. Ini tuh prisma. Kalau dibuat prisma seperti ini, dimana itu mengalami 2 kali pembiasan, yaitu udara prisma dan prisma udara, seperti itu. Ini rumusnya. Semoga terlihat. Ya, ini seperti itu. Nah, masuk kedua yaitu interferensi. Interferensi sendiri itu merupakan fenomena penggabungan dua gel, di mana cahaya yang koheren atau amplitude, yaitu merupakan amplitude dan frekuensinya. Nah, ada yang pertama itu namanya interferensi maksimum atau konstruktif, di mana terjadi ketika dua gelombang cahaya ini ada dalam satu fase yang sama, yaitu gelap ke terang. Nih, seperti ini, terang ke satu, gelap ke satu. Terus jadi kalau ditanya terang ke 10, nah itu terang ke M, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini rumus-rumusnya. Oke, akan saya bacakan. DY/L sama dengan M kali lambda. D-nya itu sendiri merupakan jarak antar celah, yang satuannya itu M. Y itu merupakan jarak dari terang ke terang. L besar itu merupakan jarak celah ke layar. M kecil merupakan orde pada terang, misal 1, 2, 3 gitu. Kalau L latin itu merupakan panjang gelombang. Bisa dicatat bahwa 1 nanometer itu merupakan 10⁻⁹ meter.
Nah, seperti itu. Terus kalau interferensi minimum, jadi interferensi itu terbagi menjadi dua, ada yang maksimum, ada yang minimum. Tadi yang udah kita bahas itu adalah maksimum, sekarang masuk yang ke minimum atau yang disebut dengan deskonstruktif, dimana ketika dua gelombang cahaya dalam fase yang berbeda, jadi gelap dan tidak menyatu, seperti itu. Nah, rumusnya itu merupakan dy per L sama dengan buka kurung M min setengah tutup kurung lambda. Jadi diketahui EX itu merupakan gelombang air sabun, seperti itu. Nah, jadi kalau interferensi pada lapis tipis itu ini. Nah, N-nya itu merupakan indeks bias, D-nya itu merupakan tebal lapisan, terus theta R-nya itu merupakan sudut pemantul. M-nya itu merupakan orde pada terang, dan lambda-nya itu merupakan panjangnya si gel. Itu kalau yang maksimal. Kalau yang minimal, rumusnya ini. 2ND cos theta R sama dengan M kali L Latin. Sekarang masuk kedua, yaitu merupakan cincin Newton, yaitu adalah pola terang gelap yang berbentuk konsentris atau bisa dibilang sepusat, di mana akibat adanya pemantulan cahaya antara permukaan lengkung dan datar yang berdekatan. Nah, jadi perbedaan panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya tuh seperti ini. Nih, gambarnya tuh ini. Yang dapat diketahui bahwa R besarnya itu merupakan jarinya, D-nya itu merupakan jarak antara lensa cembung dan datar, R kecilnya itu merupakan jarak pola terang atau gelap, M-nya itu merupakan orde, lambda-nya itu ada panjang gel melewati lensa tipis, terus ada panjang gel dari si sumber cahayanya. Seperti itu. Nah, nih rumusnya kalau yang maksimal. Lumayan panjang ya. Nah, masuk ke difraksi. Difraksi sendiri itu adalah merupakan pelenturan cahaya. Nah, itu juga kayaknya ada maksimum dan minimum. Ya, difraksi itu terbagi menjadi dua, ada maksimum dan minimum. Kalau difraksi maksimum ini adalah difraksi saat gel cahaya itu bersifat konstruktif dan pola terangnya itu terbentuk. Nah, ini rumusnya. Ini dia. Terus kalau difraksi minimum tuh difraksi saat gel cahayanya itu bersifat destruktif dan terbentuk pola gelap. Tadi kalau yang maksimum itu berbentuk pola terang, kalau minimum itu terbentuk pola gelap. Ini rumusnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dispensi. Dispensi itu merupakan di mana penguraian cahaya putih atau bisa disebut dengan polikromatik menjadi komponen warna-warna dasarnya. Nah, ini gambarnya seperti ini dengan rumusnya ya, di mana proses terbentuknya warna pelangi. Nah, itu tuh. Jadi dipantulkan terlebih dahulu, terus dia mengalami pembiasan seperti ini. Oke, masuk ke polarisasi. Nah, polarisasi merupakan proses penyerapan sebagian arah getar gelombang transversal. Jadi jenis polarisasi itu yang pertama ada pemantulan. Ini pemantulan. Yang kedua itu ada pembiasan, di mana ada yang dapat dipantulkan, ada yang dapat dibiaskan. Jadi sudut datang ditambah sudut pantul sama dengan 90 derajat dan harus memenuhi tannya tuh seperti ini. Mana sih ya itu. Terus yang ketiga itu ada penyerapan ganda, di mana disebabkan oleh bahan antiotropik yang membuat perjalanan cahaya di sekitarnya titik itu di dalam bahan tidak sama. Masuk yang keempat yaitu penyerapan selektif. Ini rumusnya. Terus yang kelima itu ada hamburan. Nah, ini dia rumusnya. Oke, ituin dulu.
Jadi itu saja yang bisa saya review dan ulas kembali untuk gelombang cahaya. Masuk ke bab terakhir, yaitu adalah alat optik. Masuk ke pengertiannya dulu, apa sih optik ini? Optik ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan penglihatan. Jadi alat optik ini tuh adalah alat bantu untuk mengamati benda-benda yang tidak jelas yang dilihat oleh mata kita nih. Yang nggak jelas tuh bisa dibantu oleh alat optik. Nah, alat-alat optik sendiri itu yang pertama ada mata. Bagian-bagian mata di sini ada gambarnya. Nah, ini dia. Nih. Ini adalah bagian mata, di mana terdapat iris yang merupakan selaput di depan lensa, jadi yang membentuk celah lingkaran atau yang bisa disebut pupil. Terus di mana ini berfungsi memberi warna pada mata, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata, dan mengukur ukuran bagi mata tuh gimana. Terus lebar pupil ini dikendalikan oleh iris sesuai jumlah intensitas cahaya yang mengenainya. Yang kedua masuk ke silari. Silari sendiri itu adalah mengatur tebal lensa. Yang ketiga masuk ke kornea mata. Nah, tadi gambarnya ini masuk ke kornea mata, di mana bagian depan mata yang memiliki lengkungan itu lebih tajam dan dilapisi selaput bening. Terus di belakang korneanya tuh terdapat cairan yang namanya tuh aqueous humor, dimana itu fungsi itu membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat itu ada lensa mata. Nah, di sini aja ya. Yang keempat itu ada lensa mata, di mana di bagian ini tuh lebih dalam lagi terdapat lensa yang dibuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal. Inilah tuh yang disebut namanya kayak lensa mata atau lensa kristalin. Dia ini juga berfungsi untuk membiaskan cahaya masuk dan memfokuskan ke retina kita nih. Terus yang kelima ada retina. Retina sendiri itu mengandung struktur cahaya yang sangat halus, dimana berfungsi menangkap cahaya yang selanjutnya itu diolah sehingga kita tuh dapat melihat objek dengan jelas. Yang keenam itu ada saraf optik, di mana itu meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak. Yang ketujuh itu ada binlik, di mana itu mempertajam bayangan si benda tersebut, atau akomodasi, di mana itu proses perubahan kelengkungan lensa. Seperti itu. Itu udah masuk pertama adalah mata. Terus masuk ke otot silori. Otot silori itu akan mengendor dan berakibat sistem lensa kornea berada pada panjang fokus maksimum itu kira-kira 2,5 cm. Itu jarak kornea ke retina. Jadi saat melihat benda yang letaknya jauh. Terus ada otot sinori, yang dimana akan meningkatkan kelengkungan lensa sehingga mengurangi panjang fokusnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau titik dekat itu jarak terdekat dari atau posisi benda di depan mata, di mana lensa tuh memfokuskan cahayanya yang masuk tetap jauh di retina. Jadi kalau titik jauh tuh normalnya itu 8 cm, di mana cahaya yang jatuh tidak di retina akan kabur. Contohnya itu seseorang yang usianya 10 tahun, titik dekatnya itu dapat sekitar 7 cm. Sedangkan seseorang yang usianya 60 tahun, itu titik dekatnya sekitar 200 cm. Begitu. Masuk ke proses pembentukan bayangan di retina. Nah, ini. Mana ini? Jadi tuh proses pembentukan bayangan di retina ini, bayangannya itu ditangkap di retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu otak kita lah nih yang menerjemahkan sehingga kita seolah-olah melihat benda atau bayangan tegak dan tidak terbalik. Seperti itu. Terus ternyata di mata ini tuh ada yang disebut namanya kelainan mata. Kelainan mata itu yang pertama ada miopi
atau yang disebut kita tuh rabun jauh yang kita kenal ya. Nah, miopi ini atau rabun jauh itu merupakan suatu cacat mati yang dikarenakan berubahnya titik jauh dan titik dekat. Dengan kalau PP-nya itu sama dengan 25 cm, PR-nya itu kurang dari 8 cm. Nah, tadi kan harusnya normalnya kan 8 cm titik jauhnya. Seperti itu. Nah, ini contoh, ini gambarnya nih. Dimana miopi ini terjadi karena yang pertama bayangannya tuh jatuh di belakang retina. Yang kedua tuh kelengkungan bola mata tuh terlalu besar. Yang ketiga, bola mata terlalu lonjong. Jadi untuk menangani penyakit ini dapat dengan cara menggunakan kacamata lensa cekung atau negatif. Terus yang kedua ada daya lensa. Ini rumusnya. P itu merupakan daya lensa. PR itu merupakan titik jauh si penderita. Terus ada hypermetropi, yaitu merupakan rabun dekat. Cacat mata dengan PP-nya itu lebih dari 25 cm dan PR-nya itu tak hingga. Nah, ini gambarnya. Hipermetropi ini tuh terjadi tuh juga karena yang pertama bayangan jatuhnya tuh di depan. Tadi kan kalau titik jauh rabun jauh tuh kan di belakang, ini di depan. Terus bola matanya tuh terlalu pipih dan kelengkungan lensanya tuh mata terlalu kecil. Jadi untuk menangani penyakit ini tuh dapat dengan kacamata berlensa cembung atau positif. Jadi kebalikannya ya, tadi kalau itu negatif, sekarang positif. Nah, alat optik, masuk ke alat optik yang daya lensa. Nah, ini rumusnya daya lensa. Aduh. Oke. Terus ada juga namanya penyakitnya, ini masih masuk ke penyakit ya. Itu presbiopsi. Kelainan mata juga ini, yaitu cacat mata tua karena faktor. Nah, faktor-faktor umur yang misalnya udah 60 tahun gitu ya, udah usia dewasa yang sudah tua gitu. Jadi PP-nya itu lebih dari 25 cm dan PR-nya jarak jauhnya itu kurang dari tak hingga. Jadi menyebabkan kesulitan melihat dekat maupun jauh karena daya akomodasinya tuh berkurang. Jadi presbiopsi ini tuh dapat ditangani dengan menggunakan kacamata lensa bifocali atau rongkap yang terdiri dari lensa cembung dan cekung. Jadi tuh dua-duanya ada karena dia tidak bisa melihat dari jarak jauh dan jarak dekat. Jadi dibuatlah namanya kacamata lensa bifokasi yang terdiri dari lensa cembung dan lensa cekung, seperti itu. Terus ada juga namanya penyakit astigmatisme yang dimana mata silindris. Nah, sering dengar kan mata silindris itu apa sih sebenarnya? Nah, mata silindris ini merupakan cacat mata karena bentuk kornea mata tuh tidak bulat gitu loh. Jadi menyebabkan penglihatan kabur dan bergaris-garis pada arah tertentu. Jadi dapat ditangani dengan lensa silindris. Jadi gitu. Jadi mata silindris dapat ditangani dengan lensa silindris. Masuk yang kedua itu adalah loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar sendiri ini merupakan alat optik yang memiliki lensa cembung dan berfungsi melihat benda yang kecil tuh agar tampak lebih besar. Jadi kayak semut kita lihat tuh bisa lebih jelas kelihatannya. Tapi kan kalau kita nggak pakai si loop ini kayak biasa aja ngeliatnya, tapi kalau kita pakai itu sangat jelas sekali untuk melihat benda-benda kecil. Nah, persamaan lensanya sendiri itu merupakan 1/f, merupakan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. F sendiri itu merupakan jarak fokus, S-nya itu merupakan jarak benda ke loop, S aksennya itu merupakan jarak bayangan. Seperti itu. Terus yang kedua, pembesaran sudut. Jadi mata tuh tidak berakomodasi dan berakomodasi. Jadi M-nya itu merupakan sama dengan 25/P. Kalau mata berakomodasi maksimum itu M-nya itu sama dengan 25/P plus 1 ditambah 1 gitu. Jadi mata berakomodasi. Terus masuk yang ketiga ada mata berakomodasi pada jarak X. M-nya itu sama dengan 25/V tambah 25/X.
Masuk ke sifat bayangannya loop. Jadi loop ini tuh juga merupakan ada sifat bayangannya, yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Loop itu tadi udah, sekarang masuk ke kamera. Kamera sendiri itu merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar dalam bentuk film atau memori. Nah, komponen-komponen kamera itu yang pertama ada shutter, yaitu merupakan seperti kelopak mata. Terus yang kedua ada diafragma seperti iris, yang keempat ada aperture atau seperti pupil, yang keempat itu ada lensa kamera, yang kelima ada film seperti retina. Jadi kamera nyata tuh yang pertama berhasil dibuat oleh Joseph, asal Prancis pada tahun 1826. Nah, kamera sendiri ini terbagi menjadi dua, ada kamera film dan ada kamera digital. Seperti ini. Oke, selesai untuk kamera, masuk ke mikroskop. Mikroskop sendiri adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil pada jarak yang sangat dekat. Seperti itu. Terus ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini menggunakan cahaya untuk membentuk bayangan dari benda dan mempunyai besaran itu sampai 1000 sampai 2000 X. Terus ada mikroskop elektron, di mana itu dapat melakukan pembesaran hingga 2 juta kali. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan elektrostatik, statik, dan elektromagnetik untuk mengatur pencahayaan dan si tampilan gambar. Terus ada jadi mikroskop itu terdiri atas dua lensa cembung. Mikroskop itu terdiri atas dua lensa cembung. Yang pertama ada lensa objektif dan lensa mata atau okuler. Lensa objektif sendiri adalah lensa yang dekat dengan benda, yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Terus kalau lensa mata itu lensa yang terdekat dengan mata si pengamat. Jadi itu sifatnya itu maya, terbalik, diperbesar, sama aja. Terus ada persamaan persamaan lensa objektif dan lensa okuler. Kalau lensa objektif, ini rumusnya 1/FOV sama dengan 1/SOV plus 1/S aksen SOV. Kalau lensa okuler 1/FOV sama dengan 1/FOV sama dengan 1/SOV plus 1/S aksen SOV. 1/X aksen OK. Terus ada namanya panjang tubus, yaitu merupakan jarak lensa objektif dengan lensa okuler, di mana dia sama dengan S aksen OB plus S plus SOC. Terus pembesaran lensa. Pembesaran lensa itu adalah sama kayak tadi lensa objektif sama lensa okuler. Nah, ini rumusnya pembesarannya. Itu untuk lensa objektif, yang di bawahnya itu untuk lensa okuler. Seperti itu. Nah, itu adalah terakhir yang materi yang udah saya review tentang alat optik. Dan sudah selesai semua materinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kekurangan kata atau salah-salah kata dan kata yang terbata-bata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.